Oke. Teman-teman, hari ini kita punya kedatangan tamu yang sangat sangat legend sebenarnya di daerah barat ini gitu loh, Bang Mirza. Nah, tapi sebelum saya mau ke Bang Mirza langsung gitu loh. Saya sebenarnya pengen minta testimoni dulu dari teman-teman yang udah kenal Bang Mirza lama gitu loh. Jadi sebelum audien bisa dengar, karena saya sendiri juga terus terang baru kenal Bang Mirza itu beberapa tahun ini gitu. Jadi saya pengen coba minta Bang Leo ya, ini siapa sih Bang Mirza ini gitu loh. Kenapa sih kita jadiin dia itu speaker gitu loh. Boleh ya, Ko Leo? Ya. Ko Leo udah kenal Bang Mirza berapa lama, Ko Leo? Jadi kenal Bang Mirza udah 3-4 tahun kali ya. Oh, udah kenal gitu ya, 4 tahun ya. Saya ngeliat memang sepak terjangnya luar biasa ya. Nah, yang berkesan sama saya itu waktu ke Bandung tuh, Bang Mirza ingat gak tuh? Dia baru bilang tuh, gue kayaknya mau ngajak si Fikri kerjasama, kirim email. Nggak taunya dalam beberapa minggu atau bulan udah kejadian. Terus udah gitu sekarang udah merambah ke bidang-bidang lain. Bahkan kalau nggak salah kemarin sama Jimmy kan ya, katanya Dewa Eka Prayoga juga udah ikut invest ya. Nah itu dia tuh tipenya emang gerak cepet. Gercep ya. Ini luar biasa sih. Makanya kenapa kita undang dia sebagai pembicara ya, karena itu praktisi dan gerak cepatnya itu. Itu sih dari saya. Wow. Bang, Bang Leo, saya sih agak ragu gitu loh dengan testimoni Bang Leo. Terlalu lebay gitu. Coba saya tanya Bang Wito deh. Bang Wito, gimana Bang Wito? Ini Bang Mirza nih. Lebay. Ya, Bang Mirza ini gimana sih? Kenapa sih? Kalau gua nggak usah ngomongin bisnisnya sih udah ngeri dah. Yang gua ini kangennya itu nasi kebulinya, bro. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh? Bininya jago masak, bro. Wow, berarti kita teman-temannya siap diundang ya buat makan nasi kebuli ya. Tadi aja kata barat ya. Kita nanya langsung dah. Tapi emang gercep dia gerak cepet, dia kalau lihat peluang tuh ngeri nih orang nih. Saya kemarin dapat foto dia itu lagi collab sama salah satu peserta di sini. Kita tanya yuk sama Bang Adi Pradi Atika. Bang Adi, gimana rasanya collab sama Bang Mirza? Wah, collabnya sama Bang Mirza itu belajar. Belajar gimana, Bang? Yang saya pelajari dari Bang Mirza nih. Dari caranya berkomunikasi sama customer, mencari peluang, memanage, mantap lah sama Bang Mirza. Street smart. Yeah. Street marketing. Street smart, bukan cuma marketing doang itu loh. Street smart. Sampai klien aja diatur sama Bang Mirza, turut semua. Bisa sampai kayak gitu ya? Oke. Wah, ini kalau kayak gini berarti kalau udah ngomong teman-temannya udah ngomong semua bagus nih, kayaknya saya harus baca nih gitu loh. Ini portofolio juga nggak main-main gitu, teman-teman. Ini dari 2001 sudah punya perusahaan namanya Impero Pratama Sakti, itu di printing dan merchandising company. Terus ada economic.com, founder. Ini kayaknya di Valuable and Makaskin, mungkin nanti VG Capital, ada visi global kolaborasi. Ini ngeri, ngomongnya aja ngeri ini. Terus kemudian ada PT Kirim Email Indonesia, co-founder juga dari 2017 sampai sekarang. Dari 2021 juga ada Hagia Global Service, Tasca Indonesia dari 2019, Tas Rumah Lingkungan dari 2020, Global Kreasi Printama dari 2020. Ada apa lagi nih? Skillnya juga nggak main-main nih, lulusan UI dengan certified Google Ads gitu loh. Dan yang pasti kalau diomongin ini portofolionya pasti nambah terus gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama kita panggilin aja Bang Mirza langsung, boleh ya teman-teman ya? Silakan Bang Mirza. Malam ini saya kasih waktu dan kesempatan. Ya. Thank you Bang Mirza. Ini introduction-nya berlebihan emang ya. Emang Bung Jimmy
Bung Jimmy kayak didikannya Pariawan ya, apa semua orang asuransi didikannya begini ya? Ya, mungkin hanya talenta yang tersembunyi, Kalau Pak. kalau ngomong tuh pasti nyanjung duluan gitu. Jadi orang closingnya cepet kayaknya. Bahaya nih, bahaya. 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 Nah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya ini nggak ada apa ya. Saya ngerasa berlebihan lah yang diomongin ya. Karena pencapaian saya juga masih belum seberapa dibandingkan yang sudah memang wow banget ya. Paling apa yang bisa saya sharing hari ini ya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Ini gimana nih? Saya mau share dikit baru kita bincang-bincang. Gimana Bung Jimmy enaknya? Saya ada sedikit sih. Paling saya mau bahas kan teman-teman mungkin kan yang mau bertumbuh bingung ya. Nyari investor gimana atau permodalan bagaimana. Sementara kalau dari sisi saya kan memang relatif mengajarkan orang untuk menghindari permodalan dari banking gitu ya. Oh, oke. Baik itu apa? Baik itu untuk beli barang atau untuk modal kerja. Oke. Sesuai tema hari ini ya Pak ya, melalui permodalan alternatif istilah katanya ya Pak ya. Ya, jadi memang biar ini deh. Oke. Mau mungkin sebelumnya sebelum saya masuk ke materi Pak Mirja, mungkin boleh teman-teman mungkin introduction dari Pak Mirja sendiri deh ke teman-teman yang mungkin belum kenal Bang Mirja gitu loh. Core bisnis sebenarnya yang Bang Mirja ini sebenarnya apa sih gitu loh. Kalau core bisnis memang awalnya kan memang cash cow kita awal tuh di printing merchandise ya. Oke. Kemudian memang tumbuh ke kiri ke kanan tapi relatif lebih nyambung banyak ke dunia promosi ya. Industrinya industri promosi advertising lah. Oke. Nyambung ke kirim email juga kan sebenarnya nggak jauh dari dunia advertising kan. Oke. Terus ada kenapa bisa tiba-tiba langsung loncat ya Bang Mirja ya? Kayak dalam berapa tahun ini lebih banyak main ke visi di VG Capital ini Bang Mirja. Nah, kalau VG Capital sebenarnya kan bagian dari PT Visi Global Kolaborasi ya. Oke. Jadi kalau bicara lompat sih gimana ya, nggak lompat ya, tapi memang cita-citanya adalah ya kita mencoba menjembatani orang-orang yang memang punya posisi untuk growth, gimana kita bisa bantu, gimana kita bisa sinergi gitu ya. Oh, oke. Kita memang jadi gimana bukan berarti kayak venture capital raksasa lah yang investnya target-target ke unicorn gitu kan, tapi ya kita bermain dengan skalanya kita ya, insya Allah bisa jadi jembatan penolong apapun bentuknya gitu. Oh, oke. Jadi ini lebih ke arah benar-benar diawalinya dengan niat dan misinya dulu ya Bang Mirja ya, bukan ya. Betul. Oke. Bang Mirja, mungkin di kesempatan ini Bang Mirja kan ada slide, boleh Bang Mirja tolong bantu. Mungkin apa sih sebenarnya tentang permodalan ini dan investor? Boleh ya Bang Mirja ya? Saya share boleh, ya Bang Mirja ya. Boleh. Ya, boleh. Bentar Bang Mirja. Oke. Saya share sebentar. Ini merangkap semua hari ini kita dokumen. Oke. Teman-teman udah bisa lihat ya? Bisa ya kelihatan ya? Oke. Bisa. Lanjut. Jadi bahas sedikit ya, balik ke Visi Global Kolaborasi. Ini PT yang memang baru didirikan tahun lalu lah, tapi relatif sebenarnya cikal bakalnya ini udah lama. Cikal bakal dari PT ini adalah ekonomik ya. Mungkin teman-teman Jakbar yang udah lama kenal tahu ekonomik itu memang targetnya kita bantunya di UKM gitu ya. Jadi dulu relatif nggak terlalu nguber profit dari Edco, relatif nguberin gimana caranya bantu UKM bertumbuh gitu. Nah, ketika kita memang ngerasa profitnya berhasil ya, dalam artian kita berhasil bertumbuh, kita resmikan. Partner saya di sini Rifai ya, mungkin member dari PDA Jakbar juga. Kemudian dari Visi Global ini
kita niat sama Rifai bahwa bisa nggak kita jadi investment company, perlahan tapi pasti kita akuisisi atau partnering dengan UKM-UKM yang potensial. Ya, karena saya pemain kecil lah, saya pemain mulai dari modal 1 juta ya ketika mulai tahun 2001 itu. Jadi ngerti banget untuk kekurangan modal itu gimana sih repotnya gitu ya. Kekurangan modal itu kan banyak ya, kurang modal secara keseluruhan atau kurang modal untuk proyek ya, yang sifatnya short term. Lagi ada proyek nih, banyak opportunity ABCD, sama kayak Aan kalau posting kan, ada opportunity ABCD tapi nggak ada modalnya nih, ya kan kesempatan bisa lewat gitu saja gitu ya. Nah, paling saya mau bahas sedikit ya, investor tuh bagaimana sih, apa sih yang dia lihat ya. Boleh next Bang Jimmy. Oke, investor tuh sebenarnya ada beberapa tipe ya. Kalau secara umum ya di dunia investasi, investor ada investor yang konservatif ya. Investor konservatif, next Bang. Investor konservatif tuh dia paling cuman nabung-nabung di deposito gitu ya, reksadana yang juga dia yakinnya terkenal, atau dia cuman saving di emas, atau ya intinya sangat-sangat konservatif deh, maunya main di mungkin kontrakan kecil-kecil atau apa ya, jadi nggak berani dengan risiko-risiko besar. Jadi kalau kita tawarin yang wah ini untung sekian mungkin dia ragu, takut gitu ya. Next. Kemudian ada investor moderat, ini mungkin lebih berani, dia udah banyak main di berbagai hal gitu ya. Saya sendiri menganggap saya ini levelnya masih moderat lah, belum tiba-tiba yang terlalu high risk atau apa, berani juga kita caplok gitu ya. Jadi masih ada perhitungannya, masih ada ngitung-ngitung safety-nya gitu ya. Beda dengan yang tipe berikutnya, ada namanya investor agresif. Nah, kalau yang agresif nih kayak apa ya? Dia ini mungkin investor-investor yang kadang-kadang bermain nggak banyak ngitung, atau hal-hal yang high risk dia berani. Hal-hal yang sifatnya baru mungkin juga dia berani, kayak orang yang mungkin terjun di kripto dia langsung berani ya. Beda dengan sekarang orang mulai rame gitu ya. Yang mulai rame sekarang ini kan banyak kan follower ya. Agresif ini orang-orang yang biasanya invest di awal gitu. Invest yang berani, mungkin yang ngegoreng saham atau apa ya. Intinya dia berani bermain di industri-industri high risk. Pembiayaan yang skala besar, pembiayaan yang mungkin berkaitan dengan pemerintahan, negara, atau industri-industri besar gitu. Oke, kurang lebih sih kalau tipe investor demikian. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dilihat investor kan gitu ya? Nah, investor tuh ngelihat sekarang ada satu key personelnya gitu ya. Next Bang Jimmy bisa. Nah, key personelnya ini sebenarnya ya foundersnya siapa? Founders itu bisa juga pemilik ya. Tapi belum tentu pemilik itu founders gitu ya. Contoh, misalkan saya masuk di Hagia gitu. Berarti kan saya pemilik, tapi saya bukan founders. Gitu ya. Nah, ketika pemilik itu kan bisa jadi dalam perjalanan waktu ada pemilik-pemilik baru ya, pemegang saham baru. Direksi juga sama, direksi belum tentu pemilik, bisa jadi dia seorang profesional yang di-hire gitu ya. Nah, ini biasanya kita lihat nih, ininya gimana ya, sosoknya bagaimana ya, man behind the gun-nya gimana ya, satu visi nggak sama kita ya. Dia akan menjalankan bisnis dia dengan baik nggak, atau dia emang orangnya yang memang culas lah atau apa gitu ya. Terus agresivitasnya bagaimana gitu, aman nggak buat kita, dia pinter jaga amanah nggak, mudah tergoda nggak, bisa dibuat bertumbuh nggak, bisa diajarin nggak. Ini kan yang paling susah ya. Terkadang ada pemilik bisnis yang mungkin sudah lama di bisnisnya, ketika kita mau masuk mental blocknya juga masih banyak gitu, diajarin ABCD-nya masih mentok gitu ya kan. Nah, ini juga kita lihat nih, kalau orang-orang yang susah diajarin ya repot. Karena pengalaman saya ketika di investor TDA ya, di apa istilahnya MTI, meet the investor di TDA juga, kebanyakan orang-orang yang mencari modal mental block ini macam-macam gitu. Bahkan banyak yang ngerasa butuh modal padahal sebenarnya nggak butuh modal,
kalau kita bisa telaah, dia cuma butuh coaching yang baik gitu. Ya, jadi banyak faktor gitu yang kita lihat dari key personelnya. Ya, next. Nah, kemudian timnya siapa aja. Nah, tentunya kan apa ya? Saya lebih prefer memang ketika masuk ke suatu industri, kita lihat timnya siapa gitu ya. Ini orang-orangnya siapa sih yang bantu dia, karena nggak ada istilah Superman, nggak ada istilah gue founder, gue bisa segala hal gitu. Ini nggak akan cepet jalannya gitu ya. Jalan bisa mungkin, tapi nggak akan cepet. Kalau dia udah punya tim yang established, timnya yang udah saling apa ya, skillnya komplementer, saling ngisi gitu, ini akan lebih bagus sih. Kita akan bisa lihat lebih bagus. Ya, ini bukan syarat-syarat mutlak ya, tapi yang saya sampaikan ini sebenarnya apa yang memang dilihat oleh banyak investor gitu. Next. Ini yang idealnya lah ya. Nah, idealnya betul. Nah, industrinya apa gitu ya? Kalau saya kan juga ngelihat ya, ini industrinya gue paham nggak sih? Tiba-tiba kalau ada orang yang ngajakin main batu bara yuk, ya gue nggak paham gitu kan. Ketika gue nggak paham, berarti kan high risk buat kita gitu ya. Untuk saya yang bilang saya bukan investor agresif, yang investor juga ada ngitung-ngitungnya, pasti ya untuk yang hal-hal yang saya nggak paham akan saya hindarin gitu. Kenapa? Ketika kita nggak paham, sama aja kayak kita ya naruh saham di suatu saham yang juga kita nggak paham fundamentalnya kan. Berarti kan kita nggak bisa melakukan apa ya, perbaikan, kita nggak bisa melakukan coaching, kita nggak bisa melakukan sinergi yang lebih baik gitu ya. Ibarat kasarnya ya, apa bedanya dia dapat modal dari kita sama dia dapat modal dari bank. Bank juga nggak ngajarin lu kok. Jadi Dia dapat. Jadi Bang Mirja ini sebenarnya positioningnya itu orang yang mau invest itu harus siap modal dan siap pikiran juga, maksudnya gitu ya Bang Mirja ya? Kalau saya lebih baik begitu. Jadi untuk teman-teman mungkin ya ketika nyari investor, usahakan yang memang kita dapatnya banyak hal gitu. Kita dapat mungkin ya selain uangnya, networknya, mungkin dapat pengalamannya gitu ya. Dapat pengalamannya artinya apa? Ya mungkin kita ketika menjalankan bisnis kita bisa menang sekian puluh tahun, sekian puluh bulan, atau sekian miliar uang sekolahnya dia kita udah dapat duluan gitu kan. Dalam artian kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh investor tersebut kan pasti udah lebih banyak kan ya. Udah matang gitu ya. Nah, kita bisa belajar di situ gitu. Kalau investornya nggak tahu apa-apa, cuma naruh duit, relatif ini terlalu silent menurut saya. Saya nggak bilang ini salah ya, bagaimanapun ini adalah opportunity, dan orang yang punya duit itu pun juga mendapatkan uang itu juga dengan kerja keras dia kan. Nah, ketika kita juga berhasil kerja sama dia, itu juga kita nggak bisa mengecilkan artinya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan investor yang memang akan menjadi sparring partnernya kita gitu, daripada silent aja. Saya lebih prefer demikian gitu ya. Oke, boleh next ya. Nah, traction di sini sebenarnya ini usaha yang mau gue invest nih, usaha existing, udah jalan, atau bagaimana gitu ya. Terus dia ngedapetin customer-nya bagaimana? Kelihatan nggak sih ada pertumbuhannya walaupun sedikit atau apa gitu ya. Jadi benar-benar usaha baru, dari nol nih, baru cuma ide, atau udah jalan. Tiap-tiap investor pasti beda pertimbangannya terhadap traction ini ya. Cuman kalau saya prefer usaha yang memang udah agak jalan daripada usaha yang benar-benar baru gitu ya. Jadi learning curve-nya bisa kita pangkas, kita udah tahu mistakes-nya apa, dan kita bisa tahu oh dengan masuknya kita bisa perbaikan di mana dengan cepat. Daripada sama-sama wah belajar lagi, trial error lagi, benar nggak ya gitu ya. Next. Nah, kemudian market lu gede nggak sih? Seberapa besar market ini tentunya subjektif ya. Bagi tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang ngerasa, wah marketnya kecil, cuman sekian M. Oh marketnya gede ya, sekian M. Oh marketnya ratusan M ya. Ini sangat-sangat beda ya. Tapi tiap industri, tiap investment yang kita masukin juga kan paling nggak kita tahu, oh minimal kita bisa ngitung gini. Oh gue bisa bikin lo dapetin 1 M per bulan. Gue genjot deh, gue masuk ya ke lu ya, minimal begitu gitu kan. Nah itu yang paling dilihat dari investor-investor yang mungkin skalanya masih kayak kita nih gitu ya. Kalau yang udah mainannya ratusan M sama triliun kan beda lagi perhitungannya gitu ya. Next.
Nah ini produknya apa? Ada diferensiasi produk nggak? Competitive advantage apa enggak? Nah ini sih sebenarnya nggak mutlak ya, nggak mutlak dalam artian produknya nggak perlu aneh-aneh, tapi ternyata konsepnya bagus, bisa dibuat dengan sistem yang bagus, bisa aja dijalanin. Contoh, jualannya sembako doang gitu ya, atau jualannya kalau boleh rendang deh, saya pengen rendang. kalau rendang udah ada di sini masternya gitu kan. Oke, lanjut Pak, Bang Mirza. Jadi kalau misalkan cuman sekedar produk itu sebenarnya sih nggak ada masalahnya juga, tapi konsep eksekusinya bagaimana gitu. Jadi nggak perlu berpikir produknya harus baru, produknya harus unik banget gitu ya. Karena contoh kasar gini deh, saya punya distributor yang bisa punya ratusan toko gitu ya. Ya kalau ketemu dia kan juga kita nggak nyangka dia punya ratusan toko gitu ya. Kadang-kadang kan yang penting kan eksekusi sama keberaniannya dia untuk buka lagi, dan buka lagi. Ketika dia cuma jualan hal-hal yang sederhana, tapi dia berani dan dia bisa merapikan tiap unit cabang yang dia buka profit, buka lagi, profit, buka lagi, itu akan significant growth dan itu akan berasa traction-nya. Berarti kan dia sekian waktu akan nambah, sekian waktu akan tumbuh gitu ya. Nah ini berbeda gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak usah berpikir wah produk gua harus begini nih, bikin burger rasa rendang gitu ya, nggak mesti harus gitu juga gitu. Kadang-kadang orang Indonesia mikirin mau bisnis tuh mikirin yang harus jelimet, yang harus serba unik, tapi malah nggak jalan-jalan gitu. Oke. Nah kemudian cash flow, financial planning. Nah ini udah ada belum nih? Ngerti nggak nih pemiliknya, ngerti nggak nih direksinya, ngerti nggak nih si foundernya gitu ya mengenai cash flow atau financial planning ya. Kalau nggak ada bisa nggak kita ajarin ya. Kalau di saya kan kita ada tim yang untuk ketika kita invest kita coba ajarin gitu ya mengenai financial, kita rapiin sistem pembukuannya biar lebih tergambar dengan jelas ini loh kesehatan company lo bagaimana gitu. Nah kemudian ketika kita ngasih investment, duit kita mau diapain tuh? Berapa laba ruginya? Cash flow reportnya ada nggak gitu? Pembukuannya rapi apa enggak gitu ya? Ini mutlak nih kalau apalagi kalau perusahaan yang udah jalan. Jadi kalau buat teman-teman yang masih laporan keuangannya masih agak berantakan, mulai dirapiin. Saya pernah loss dalam artian begini, nggak ngedapetin investor yang harusnya saya pikir mudah. Karena saya belum ngerapiin laporan keuangan. Gue bisa nih untung segini, laporan keuangan lu dong bang. Wah gue nggak ada laporan keuangan nih, karena kan saya pikir saya pengusaha sendirian ya. Saat itu pengusaha sendirian ya, gue mau laporan ke siapa, gitu kan? Bener nggak? Beda kalau sama partner kita harus rapi. Ketika kita ngerasa kita nggak perlu laporan sama siapapun, jadi kita biarin aja. Yang penting kan di rekening gue ada gitu ya. Bener. Nah ini yang kadang kita suka miss. Padahal dengan adanya ngerapihin finansial kita, ini akan ngelihat kita lemahnya di mana dan mudah bertumbuhnya bagaimana. Pembelajaran saya mengenai finansial ini justru ada saat COVID. Ya, saya benar-benar harus ngebuka, harus benar-benar ngedetailin finansial strategi saya mau diapain nih. Ya alhamdulillah ternyata yang tadinya prediksi kita mau ngerem, ternyata dalam 2 tahun ini kita malah bertumbuh gitu ya. Bertumbuh ini bukan cuma tumbuh secara internal, tapi juga ke samping. Jadi ada beberapa perusahaan tambahan ketika masa COVID. Ya alhamdulillah juga gitu. Oke. Ya. Oke. Aku boleh agak seladi di pertanyaan ini buat orang-orang pelajaran yang dari Bang Mirza ajarin, berarti ini cash flow-nya harus dari awal kita pelajarin bagaimana Bang? Atau setelah dia minimal udah menghasilkan atau bagaimana Bang? Iya, kan tentunya kan kita baca nih ketika dia minta invest sekian, terus cash flow-nya dia sebenarnya bagaimana gitu ya. Kadang nggak match permintaan dia dengan cash flow kebutuhannya dia sendiri nggak bisa baca. Contoh, dia proyeknya properti itu mungkin sekian bulan awal itu lebih banyak uang keluar daripada uang masuk. Ya kan, wah gue butuh duit 1 miliar buat apa? Buat izin ngebebasin lahan, buat gini-gini, bangun rumah contoh segala macam gitu ya. Ya. Habis duitnya karena dia cuma minta 1 miliar, belum sempat jualan.
Gitu, kasarnya gitu deh. Jadi dia sendiri nggak bisa ngebaca sebenarnya dia butuh duit berapa gitu. Oke. Jadi kalau ketika planningnya tepat kan jelas tuh, oh sebenarnya lu butuh sekian. Oh lu nggak butuh sekian, justru kita bisa mainin kan harusnya di bulan ketiga udah dapet cash flow masuk. Jadi uang kita bisa kita lariin ke tempat yang lain. Atau mungkin karena dia mau minta investornya dikit-dikit biar disetujuin kali Bang Mirja. Bisa jadi, tapi justru kan ketika kita ngelihat, oh ini ada yang nggak benar nih, kita tanya lagi, ya bahkan kita suruh balikin, lu balik dulu deh proposal rapiin lagi gitu. Oh, oke. Berarti ini penting banget ya untuk mereka perhatikan untuk orang yang mau cari investasi investor-investornya ya. Ya. Oke. Kita next, Bang. Next boleh. Oke. Nah, silakan, Bang. Pertanyaan berikutnya, duit gue mau diapain sih kan gitu ya? Minta duit 100 juta, 1 M. Nah, mau diapain tuh 1 juta 100 M-nya? Nah, tentunya kalau tadi planningnya udah ada kan kita bisa lihat. Oh, masuk 100 juta, masuk 200 juta mau digenjotnya di pemasaran. Oh, mau digenjotnya di produksi. Oh, mau digenjotnya di invest di alat gitu ya, invest di mesin. Dari sini kelihatan dan kita bisa telaah. Ketika dia lariin ke sini, ada problem tambahan nggak? Ada masalah nggak? Nah, ini kita lihat kan. Nah, kemudian ketika kita kasih duit gede, bisa nggak dia ngabisinnya? Nah, ini problem juga. Jangan dipikir orang dikasih duit gede terus dia bisa langsung ngabisin gitu ya. Ngabisin dalam artian tepat ya. Kalau cuma ngabisin belanja-belanja asal-asalan mah gampang. Tapi dihabisin dengan cepat. Nah, jadi makanya ketika kita ngelihat venture capital besar, kenapa burn rate-nya cepat? Ya karena emang ada tujuannya gitu. Emang harus dihabisin cepat. Makanya dia jor-joran promo apa segala macam, ada tujuannya, itu ada KPI-nya masing-masing. Nah, di kita juga ngelihat kalau duit kita kasih gede tapi dia juga nggak bisa dia maksimalkan, berarti kan nganggur aja tuh di bank, nganggur aja tuh di kas ya, di neraca tuh nganggur aja, berarti kan ada problem. Cost of fundingnya juga berarti kan nggak maksimal gitu. Nah, ini juga harus dipikirin nih sama calon-calon orang-orang yang mencari investor, harus dipikirin, jangan cuma sekedar butuh 100 juta terus bingung. Ternyata cuma kepake 50 nih Bang, 50-nya nganggur. Gitu ya. Terus tapi ada yang lebih parah nih Bang. Apa tuh? Itu orang udah minta duit, udah dikasih planning, begitu dikasih duit, duitnya mendem, kagak dipakai-pakai Bang. Iya, bisa jadi. Kayak itu Pemda daya serapnya rendah. Oke, lanjut Bang, titel meja Bang. Oke, nah kemudian exit strategi, ya exit strategi ini banyak. Kalau loss bagaimana dalam perjanjian kerjasama kan banyak tuh. Kalau loss apa, ya? Atau kalau gua mau jual saham bagaimana gitu ya. Jadi exit bukan berarti cuma cerita soal loss ya, tapi untuk capital gain juga bisa. Jadi para pemilik saham mau keluar, atau ketika di tengah jalan gua mau jual saham gua karena butuh duit untuk tempat lain gitu kan. Ini juga harus dibicarakan di awal, jangan ketika ntar terakhir ada salah satu founder mau bilang gue mau jual saham gue deh ke lu harus beli ya, kan bingung juga tuh. Ya sementara orang yang udah diinvest ngerasa utang budi kan, jadi bingung kan, wah masa gue harus beli lagi sih saham media gitu kan, serba salah gitu ya. Memang ini pembelajaran juga, saya juga pernah kayak gini gitu ya, dapatin partner-partner ternyata yang memberatkan perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya saya buyback aja sahamnya biar kita bisa jalannya lebih cepat gitu, karena ketika masih ada dia deadlock-nya kebanyakan. Ya, jadi hal-hal kayak gini juga perlu dipertimbangkan, berbagai macam exit strategi ya, teman-teman mungkin bisa belajar sendiri ya mengenai exit strategi yang pas bagaimana, dan ini harus dibicarakan. Jadi jangan cuma bicara di depan, uangnya butuh berapa, buat apa, untungnya wow gitu ya. Nah, tapi ya kalau worst rugi case bagaimana? Skenario-nya juga harus dibicarakan ya. Iya, ketika terjadi rugi, ketika terjadi jual aset, apa yang terjadi gitu kan? Itu juga. Atau misalnya kalau saya tiba-tiba butuh uang untuk exit saham saya, harus gimanain gitu loh. Dibicarakan juga di awal ya. Betul, berapa cepat terjual, berapa ini, siapa standby buyer gitu kan. Oke. Ini benar-benar based on pengalaman ya Bang Mirja ya. Iya, ini pengalaman banget ini. Oke, kita next boleh Bang? Boleh. Nah, ada orang kan yang takut ya ngomong sama investor ya. Wah, takut presentasi. Ntar ide gue dicolong. Banyak banget tuh ya.
Percaya deh, kalau orang udah niat jadi investor, ya sebenarnya dia malah mencari orang yang bisa eksekusi. Bukan dia mau eksekusi sendiri, kebanyakan begitu ya. Nggak tahu kalau emang yang ada niat jahat, ya. Tapi ini jangan jadi mental blocknya teman-teman gitu ya, karena bagaimanapun rezeki gitu ya. Untuk presentasi aja lo nggak berani, bagaimana lo bisa dapetin investor gitu ya. Nah, next Bang. Ini ada next. Nah, ini ada ininya lah, proverbnya ya. Ide yang baik itu, ide yang bagus itu hal yang biasa gitu ya. Yang nggak biasa itu orang yang mewujudkan ide itu menjadi kenyataan gitu, kurang lebih gitu tuh. Nah, jadi ketika kita cuma ngomongin ide aja udah takut, sebenarnya yang paling penting itu ya eksekusi dari ide tersebut gitu ya. Nah, investor ketika dia ngelihat orangnya, orang itu dia lihat lebih pintar daripada dia akan milih, ya udah mendingan gue invest ke dia yang eksekusi daripada harus gue yang capek-capek eksekusi. Ya kan? Nah, karena satu, buang waktu, kedua, untuk ngedapetin orang yang ahli, yang kita anggap ahli ya, kita anggap aja ini para pemilik bisnis UKM ini kan orang yang ahli di bidangnya ya, itu kan juga bukan hal yang simple gitu ya. Misalkan saya mau akuisisi bisnis rendang gitu, ini Iya. Mendapatkan master rendang kayak Pak Deddy kan juga nggak gampang gitu. Ngapain Benar. saya harus bikin rendang sendiri gitu kan? Nah ya hal-hal yang kayak gitulah kurang lebih lah. Bang Mirza paling mikirin jalur distribusinya, packagingnya, yang lain-lain ya, bantu investasinya di situ ya. Ya sinerginya kita cari, apa yang bisa kita cari, apa yang bisa kita perbaiki gitu ya. Dan ketika kita suntik ya, dari suntik itu apa yang bisa dipakai untuk kemajuan bisnisnya dia gitu. Jadi ya banyak hal lah. Saya sih nggak terlalu prefer kalau bicara jadi investor yang pasif amat gitu ya. Pasti saya ada sisi utak-atiknya, pasti saya ada sisi saran-sarannya. Ya daripada cuma diem-diem aja terus bingung ketika duitnya habis kan, salah sendiri juga gitu. Kalau kita nggak ada saran-sarannya kan, gitu ya kurang lebih gitu sih Bang Jimmy. Nah ini presentasi saya sih sedikit aja ya. Jadi nggak banyak, ini yang kurang lebih dari sisi-sisi investor, sisi-sisi pengalaman saya apa yang pernah terjadi. Ya mungkin kalau teman-teman sekarang mau cari investasi, mau cari investor, ya mungkin bisa cerita di sini kesulitannya apa yang udah pernah nyari atau belum gitu kan. Terus ya gimana ya? Ya mungkin teman-teman yang ngerasa belum punya partner sama sekali juga bisalah sharing-sharing di sini. Jadi kita bikin ini lebih kayak apa ya? Diskusi ya. Diskusi ya. Dua arah ya. Boleh. Teman-teman, ini semua daging semua nih, singkat, padat, tapi sangat-sangat jelas nih. Nah, buat teman-teman yang kayak tadi ada yang masih agak ketahan, boleh silakan raise hand, nanya aja, mumpung ada yang benar-benar bisa bantu kita kasih advice ya, minimal based on experience ya, gitu. Bang Wito, bagaimana Bang Wito? Ini kelihatannya udah mau speaking nih, mau nanya nih. Bang Wito juga pasti pernah ini kan, pernah joinan sama teman apa segala macam. Terus gimana Bang? Mungkin bisa cerita. Ya waktu itu yang gue pernah ceritain, yang temen gue, mantan bos gue lah, dia susah, perusahaannya bangkrut, akhirnya dia ngajak gue. Yang gue bilang akhirnya gue bisa main di Topet ya gara-gara dia juga gitu. Nah sekarang juga nggak bisa diandelin ya orangnya ya, keuangannya nggak beres, ngurusin apa-apa semua nggak beres, nah, pusing gitu Bang, ketemu yang kayak gitu. Ya itu memang ketika yang kayak gitu-gitu biasanya pengalaman ketika kita masih di level baru sekali 2 kali kerjasama sama orang gitu ya. Nanti makin lama pasti akan makin lebih keasah gitu untuk ngasih pagar-pagar dari awal. Agak susah sih karena bagaimanapun sudah ada rules yang kita buat, kembali tetap ke manusianya ya. Manusianya punya niatan baik, niatan jahat, ya kita nggak pernah tahu gitu, karena godaannya susah. Ya, gimana caranya Bang? Maksudnya gini loh, kan dia ada cara kerja dia, kita ada cara kerja kita. Nah, waktu pas kita gabung biar bisa matching, nah itu yang kendala sekarang. Jadi akhirnya nggak bisa lanjut gitu loh. Nah, itu kayak nyari jodoh tuh. Makanya
faktor pertama saya taruh di paling atas itu apa yang saya lihat itu key personnel sih, manusianya dulu. Karena kalau udah ke bawah itu relatif saya bisa ajarin, tapi kalau tabiat itu tabiat bawaan itu given. Kalau udah bicara tabiat, apa yang mau saya rubah gitu ya? Mungkin dia udah 30 tahun, 40 tahun dengan tabiatnya gitu kan. Saya susah ngerubahnya, tapi ketika dia belum pernah belajar finansial, saya bantu ajarin sekian bulan coaching terus dia jadi melek finansial kan lain cerita tuh. Itu sih yang paling susah memang ya. Jadi mencari orang-orang yang satu visi itu susah gitu. Apalagi sebelumnya kan dia adalah bos saya gitu loh. Jadi agak sulit juga kalau ada diskusi gitu. Ada mental inferior nih, merasa dia masih mau bos saya nggak enakan gitu ya. Ya, jadi gue kasih job desk apa-apa gitu ya. Banyak yang nggak dijalani sesuai yang kita bicarain, jadi maunya dia gitu loh. Iya betul. Untuk orang-orang yang ngerasa udah lebih sukses dari kita ketika kita masuk join, itu memang ada perasaan cara gue lebih bagus ya. Itu nggak bisa dipungkirin ya. Mungkin di saya juga kadang ada hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah berbesar hati gitu ya. Kalau dari sisi saya kan mencoba berbesar hati gitu ya. Mencoba menempatkan posisi saya sebagai, oh ya, gue sebagai sparring partner nih gitu ya. Sparring partner ya ketika namanya sparring partner bisa menang bisa kalah gitu, jangan mau menang mulu gitu kan. Itu nggak mudah, beneran deh nggak mudah menekan ego. Tapi ketika kita sering akhirnya kerja sama orang, kita akan belajar untuk memanage ego kita. Nah di sini mungkin partnernya Pak Wito saat itu ya mungkin pengalaman dia untuk berpartnering belum ketemu banyak. Jadi ketika ada hal yang nggak sepakat itu ya susah untuk dibicarakan gitu. Gitu. Ada lagi yang lain nih? Diem-diem aja yang lain ya. Pak Jimmy mati itu masih mute. Saking serunya Pak, Sandi sambil baca chat sambil masih mute. Ini ada Pak Hendy Tangerang nih. Pak Hendy Tangerang Raya. Apa kabar Pak Hendy? Saya sapa dulu nih. Oh, ada Pak Dandi nih. Ada Pak Refki nih lagi raise hand nih. Boleh ya? Boleh. Yes. Assalamualaikum, Pak Refki. Bang Mirza. Ya. Sehat-sehat. Nggak, mau nanya sedikit sih. Kalau itu kan cara paling sederhana untuk menentukan berapa. Misalnya gini, sederhana gini. Ada orang yang mau chip in di bisnis kita, misalnya begitu. Ya. Lalu gimana cara bikin valuasinya dia chip in-nya seberapa? Kan ini ngomongin bukan sekedar investasi dana ya, tapi tadi networking, sistem, jaringan, dan seterusnya. Nah, itu mengkuantifikasinya gimana caranya? Oke, ya pertama ya memang kalau memang kita udah ada pembukuan yang rapi, dari situ kelihatan secara nilai rupiah. Ya, secara nilai rupiah udah kelihatan. Oh, company gue senilai 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar gitu ya ketika ada orang mau masuk. Nah, 2 miliar itu dari mana Bang Mirza? Apakah dari kumulatif? Neraca aja, neraca existing sekarang aja dulu gitu ya. Oke. Itu paling hal yang paling sederhana gitu ya. Nah, itu neraca itu kan lebih ke arah apa ya? Nyata gitu. Yang nggak nyatanya adalah kita menganggap oh brand gue terkenal nih. Jadi gue anggap nilai gue adalah 3 kali dari neraca gue, 5 kali dari neraca gue. Itu nggak ada benar salah itu. Iya. Itu nggak ada patokan pasti. Kenapa suatu brand bisa bernilai triliunan gitu? Padahal kalau dihitung asetnya dia nggak nyampe segitu gitu kan. Nah itu valuasi itu bisa aja hitungannya kita. Itu yang kita bisa harus presentasikan ke calon investor. Kemudian ketika kita minta secara percentage kita tawarkan 500 juta misalkan untuk 10% dari perusahaan gue, 10% itu karena ABCD. Pertama, neraca gue emang 5 miliar, 10% cocok. Atau ketika neraca gue 2,5 miliar, kenapa minta 5? Karena saya yakin saya bisa bertumbuh 2 kali lipat gitu kan. Nah, jadi future value-nya juga kita utarakan. Nah, bisa juga ketika kita menganggap yang kita uber dari dia bukan uangnya, kita memberikan lebih percentage-nya. Bapak, neraca saya nilainya
5 miliar. Saya minta cuman 500 juta, tapi saya kasih 30% saham. Ya lain cerita juga, itu kembali ke kitanya juga. Kita nganggap dia sebagai partner strategik atau bagaimana? Ya, contoh partner strategik Tokopedia sama Gojek itu kan strategik tuh ya, saling kombinasi, jadi dia bisa akselerasi lebih cepat. Nah, ketika kita misalkan Mas Refki usahanya apa ya? Kosmetik atau apa nih? Kita punya kosmetik sama rumah sakit, Mas Mirza. Oke, mantap banget ya. Nah, ketika kosmetik sama rumah sakit, ya ternyata Mas Refki mau bermain di distribusi obat-obatan gitu ya. Nah, orangnya ini adalah salah satu mungkin distributor yang udah lama gitu. Nah, Mas bisa aja kan menawarkan saham kosong ke dia, tapi dapat apa? Dapat ilmu distribusi dia yang udah puluhan tahun, dapat network dia langsung terbuka, dapat channel-channel dia yang mungkin nggak perlu ketok pintu memperkenalkan diri. Saya nih perusahaan baru mau main begini, karena dengan rekomendasi dari dia aja langsung beres kan. Nah, kadang-kadang gitu sih Mas. Jadi untuk menawarkan itu banyak faktor gitu, mau berdasarkan uang, berdasarkan expertise atau apa gitu. Tapi sekali lagi cari sinerginya. Kalau hanya untuk mencari relatif hanya sisi uang, relatif ya, mungkin banyak hal yang bisa dikorek sebelum kita kecemplung dapat partner yang nyusahin kita. Itu aja sih. Oke, thank you Bang Mirza. Karena Gimana sekarang, Bang Refki? ya, Kayaknya banyak banget sih grup-grup besar datang ke daerah-daerah langsung nawar aja, ini saya chipin di rumah sakit Anda ya, atau saya beli ya. Waduh, jadi kaget juga gitu loh. Jadi ya gitu sekarang fenomenanya begitu. Oh, oke. Kalau untuk alkes ya, untuk alkes rumah sakit ya sekarang fenomena mereka membeli itu juga banyak hal. Jadi harus dipastikan intentionnya apa. Ketika ada intention cuci duit itu juga harus hati-hati, bro. Ya, karena ya kalau zaman-zaman sekarang ya muterin duit lewat situ tuh gampang banget gitu. Iya betul. Jadi jangan silau-silau lah kalau untuk yang intentionnya masih belum jelas gitu. Yes. Ya, makanya tadi kita nggak ngomongin uangnya aja gitu ya. Tapi lebih dari itu, jaringan, sistem dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke. Thank you Bang Mirza. Oke, mungkin ada teman lain yang mau ikutan bergabung? Siapa? Mungkin? Yang mau sharing mungkin gimana, ada kesulitan ya. apa? Mungkin siapa nih? Izin nanya nih Bang Mija. Oke, ngeri nih kalau ketak tuan nanya nih. Aku belajar banyak dari Bang Mija. Ya, tadi kalau Rifki tadi udah nanya, aku tinggal nyambung aja dari pertanyaannya Rifki tadi. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi investornya sama dari sisi foundernya. Nah, itu nyamannya itu kalau dari sisi investor itu chip in berapa persen sih Bang Mija? Apakah investor kebanyakan, apakah investor pengen sebagai pengendali atau gimana rata-rata biasanya? Nah, itu nyamannya bagi bagi investor dan foundernya itu proporsinya gimana sih, proporsi sahamnya yang sama-sama enak gitu Bang Mija? Jadi gini, beda-beda ya. Tiap investor preferensinya beda-beda. Kemarin kita juga sempat ditawarin, ada orang mau beli salah satu unit usaha kita dengan 60%, tapi dia mau masuk tapi dia mau beli 60%. Nah, di posisi itu kita agak bingung kenapa dia langsung berani 60% gitu ya. Ya karena memang kita belum kenal banyak sama dia, ya kita memang tolak ya, kita tolak mentah-mentah. Jadi ketika bicara preferensi, tiap investor beda-beda. Saya sendiri, kalau saya di leading investment, misalkan kita 51 lah gitu ya, akan problem kalau saya terjun di bisnis yang saya memang bukan bisnis saya gitu ya. Tapi saya invest ke orang. Kalau saya invest ke orang, saya prefer saya nggak majority. Ya, di amount yang cukup lah, cukup untuk ketika profit berasa, ya ketika loss masih nggak goyang dapur gitu ya.
Yang paling penting sih di situ. Nah, ketika masalah kendali juga ketika ternyata dari founder itu sahamnya kecil, jadi kecil ya, terdelusi. Bukan berarti kita nggak bisa punya kendali. Perjanjian terhadap kendali itu mungkin ada bisa perjanjian terpisah. Setahu saya sih demikian ya, karena founder itu masih punya kendali utama sampai kapan, tapi ada if clause-nya memang ya. Nah, ini kan agak mengerikan bagi founder yang ngerasa ini kan gue yang ngegedein, terus gue yang dapat saham kecil gitu ya. Pastilah. Nah, cuman ketika company bisa growth, nilainya tuh beda. Ketika sekarang kita sendiri nilainya mungkin cuma 1M, ketika ternyata kita diinjek sama orang-orang yang venture capital besar, yang hebat-hebat, yang bisa mampu ngebawa kita jadi perusahaan besar, ternyata nilainya jadi 100M dalam waktu cepat. Nah, saham kita yang cuma 20% itu kan senilai 20M sebenarnya. Daripada saham kita yang dulu 100% senilai 1M. Nah, itu kan beda gitu. Gimana sudut pandang sih? Gimana sudut pandang? Nah, day to day itu tetap bisa kendali ketika kendali itu berubah ketika RUPS sebenarnya. Ketika kita memang masih jadi direksi, ya, ketika kita masih jadi direksi, ya kendali tetap di kita. Itu aja sih. Jadi nggak akan berarti ketika kita di take over nih, saham kita saham majority terus kita di take over, nggak mesti juga sih. Semua bisa dibicarakan, tapi intention dia buruk apa baik kelihatan di depan sih harusnya ketika kita bicarakan banyak hal. Gitu Pak Deddy. Siap Bang Mija, makasih Bang Mija. Udah ada yang nawar berapa miliar emang ya? Ngeri ya? Belum Bang. Ngeri udah gitu. Ngeri nih. Nanti yang ini yang nawarin saham dari Malaysia lagi. Rendang gadinya mereknya pindah ke Malaysia ntar. Tenang aja Bang, nanti kontak-kontakan Bang Mija, tenang aja. Oke, teman-teman. Mungkin yang lain, mungkin ini ada teman-teman yang lain mungkin mau ikut berpartisipasi atau mungkin mau kasih testimoni ya Bang Mirja ya. Dulu mereka kerjasamanya seperti apa ya? Iya, jadi kita juga bisa belajar sama-sama kan. Ya, bukan dari Bang Mirja aja, mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang menarik yang bisa kita minta dengar ya, bisa sharing ya mereka ya. Iya, betul. Gitu loh. Mungkin ada pengalaman dari Bang Pradi. Izin bertanya, Bang. Oh ya, nih siapa nih? Boleh. Darwis, Bang. Salam kenal. Salam juga. Saya supplier daging, Bang. Iya. Oke. Daging sapi, Bang. Saya kan alhamdulillah sekarang juga support beberapa platform startup ya, kayak Sayurbox, kayak Segari. Ya. Dan saya ngelihat sistemnya mereka tuh kayak seperti, aduh ini kok perusahaan kayak dipaksa gendut gitu. Kayak maaf, Sayurbox aja ada beberapa kali yang dia pembayarannya tuh sampai 3 kali PO-nya, padahal PO yang sama dibayar sampai 3 kali. Kok ini perusahaan kayak dipaksa gendut banget gitu ya? Pendanaan dari mana sih? Sampai sekarang pun masih belum diminta balik Bang, uang yang dia bayar 3 kali gitu. Kan lucu. Terus pertanyaan saya sih, malah saya berpikirnya kalau gue punya startup kayak gini, gue bisa lebih ramping kayaknya deh. Tapi mereka pendanaan seperti ini dari mana sih? Dari tadi kan Abang berbicara dapat injeksi venture capital, dapat investor apa yang lebih besar lagi. Bahkan bener tadi kata Abang, lu 100% nilai lu cuma 1 miliar gitu. Tapi ketika diinjeksi sama orang-orang yang udah sekali mereka, lu 20% tapi nilainya 20 miliar. Itu malah lebih better sih, kata Abang kan seperti itu tadi. Nah, yang saya masih bingung tuh, mereka mendapat pendanaan dari mana sih gitu kan. Ketika dibilang, Abang juga tadi bilang produk nggak mesti dibeda kok, produk nggak mesti banyak uniqueness. Betul, saya juga bermain di produk-produk yang memang orang lain banyak jual gitu. Cuma kita memang tangan pertama langsung, tangan kedua dari importir, kita processing, kita bisa customize semua permintaan. Bahkan kita jadi seperti bacernya restoran lah gitu. Jadi mereka tinggal nyampe sana tuh barang-barang kita tinggal mereka langsung masak tanpa mereka proses ulang. Seperti itu. Gimana sih Bang caranya Bang dapetin venture capital atau investor yang memang bisa bikin kita makin grow Bang? Jadi kalau sekarang venture capital kan memang lebih senang ke sesuatu yang berbasis teknologi ya.
Karena percepatan mereka tumbuhnya itu deretnya bukan deret hitung biasa gitu ya, bukan 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 gitu ya. Karena bisa akan berada cepat di banyak tempat, tersebar di banyak tempat, karena digital ini kan ibaratnya begitu orang tahu ya udah, lu nggak perlu buka toko di mana-mana sebenarnya gitu kan. Memang kebanyakan venture capital sekarang larinya ke situ. Cuman kita nggak pungkirin tetap ada venture capital yang larinya kepada bisnis-bisnis yang tetap kelihatan konvensional. Tentunya dengan pertimbangan jalur distribusi kayak kopi kenangan dan lain sebagainya, kopi-kopi itu kan tetap juga dari venture capital tuh. Ya karena perhitungannya jelas. Ya berapa gelas per hari, berapa outlet yang mereka punyai gitu ya. Nah, Sayur Box, investor utamanya itu grup Astra, bro. Jadi bukan pemain kecil. Ketika kita bicara, wah kalau gue bikin harus lebih ramping. Ya kalau kita UKM itu kan semuanya dikerjain gabungan ya. Ya admin ya tukang packing, gitu ya. Nah kalau di perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu, mereka kan udah terbiasa menjalankan sistem korporat yang memang sudah per orang itu pekerjaannya, job desk-nya terperinci dan jelas. Makanya kesannya kan kenapa sih orangnya jadi banyak banget gitu, ya kan? Orangnya jadi banyak banget ya. Memang Betul, itu cara Bang. Gudangnya juga ribuan orangnya. Iya, itu cara kerjanya mereka. Nah, ketika mereka bisa efisiensi apa enggak, itu pertanyaan berikutnya ya. Nanti itu urusannya. Tapi ketika mereka mau ngejar growth, yang mereka bisa push duluan adalah ya bagaimana bisa mereka bekerja lebih cepat. Cepat dulu, baru efisiensi kemudian. Kayaknya sih demikian ya. Ketika udah cepat, growth-nya cepat, itu yang dilihat duluan, baru mereka bisa mendapatkan pendanaan berikutnya. Masalah mereka bisa jadi efisien apa enggak, itu memang hal yang lain yang berbeda. Enggak efisien dan enggak untung itu juga berbeda lagi. Ya emang gamenya berbeda lah. UKM sih nggak perlu ngikutin yang kayak gitu ya. Ya paling yang tadi saya udah sampaikan, kita coba konsisten aja dengan apa yang udah kita punya, rapi segala macam. Investor nyampe sendiri kok. Harusnya sih demikian ya. Nah, terkadang kita nggak membuka diri, ngerasa, oh gue bisa jalanin sendirian. Tapi banyak hal yang mungkin kita nggak tahu. Banyak mungkin hal yang kita nggak ngerasa bahwa kita sebenarnya butuh sparring partner buat lebih terpecut gitu ya. Kalau nggak ada sparring partner, kadang posisi nyaman, tenang, cukup. Ya, yang nggak ada salahnya memang. Kembali kepada preferensi tiap orang. Tapi ketika kita tenang, kecenderungan grafik tumbuhnya kita melambat. Itu aja, karena nggak ada yang nanya kan, gimana progres kemarin, gimana pertumbuhan sales, itu nggak ada yang nanya. Kalau sendirian ya, nah kalau udah ada temannya kan ada yang nanyain kan. Nah itu kurang lebih gitu. Bang sama temen kampus, memang dia yang suntik dananya, otak dan skillnya tuh ada di Ane. Tapi alhamdulillah juga uangnya udah balik. Tetap sih dia tetap dapat, Ane tetap kasih saham gitu. Investor aktif ya, Ane gaji. Bener nggak sih Bang, Ane sistemnya sama teman Ane tuh gini. Ya udah, dia kerja dapat gaji juga, kerjain semua kerjaan administrasi dan keuangan, saya juga bergaji, bagi hasil akhir tahun. Itu bener nggak Bang pola seperti itu? Itu lebih aman dalam artian bahwa kita nggak semena-mena ngambil duitnya. Jadi kita ngabisin duit bulanan kita ya dari gaji. Itu sih lebih aman sih. Daripada untung tiap bulan dibagi, tahu-tahu pas company mau growth kok nggak ada duitnya karena udah keburu dipakai foya-foya pribadi. Nggak betul. Kalau untuk grow sih bener-bener grow Bang, kita ngerasain grow, bahkan pandemi ini kita malah nambah mesin, nambah karyawan, nambah cold storage. Wow, mantap. Ini daerah mana sih Bro? Ane di Pamulang Bang, Tangerang Selatan. Oke, sapi ya mainnya ya? Sapi, kerbau, ayam, ikan, cumi. Main potong sama frozen atau gimana? Frozen juga, potongan juga. Kebetulan Segari tuh ngambil ke Ane yang potongan fresh, malam ini potong, malam ini kirim. Oh, oke. Gue butuh belajar kayaknya. Ya alhamdulillah omset sih udah tembus 1 sampai 1,5 M Bang per bulan. Makanya itu Ane mau main layer-layer ke atasnya lagi gitu loh Bang. Mau main jadi distributor gudang importirnya atau jadi importir sekaligus gitu. Mau jadi peternakannya masih banyak banget memang sebenarnya dari mana ke atas sama dream ke bawahnya bikin jalur distribusinya. Gini, frozen itu masuk ke mereka dengan merek nggak ya? Apa masih polos?
Ya, sayur box pakai merek kita, pakai halal kita, pakai NKV kita, pakai semua aspek legalnya kita, karena mereka nggak punya aspek legal, mereka nggak Bukan. nge-repack Di juga. labelinnya Kalau apa? sayur Di box labelinnya ya, apa? Di labelinnya brand apa? aneh, Padagi supplier daging sapi. Padagi Oke. supplier daging sapi. Oke, oke. Ya, gini, ketika bermain kayak gitu kan, udah ada brand ya sebenarnya lebih enak. Jangan cuma ngandelin distribusi lewat sayur box doang, karena Iya. distribusi konvensional itu masih megang sebenarnya. Oh iya, reseller Bang. Aneh reseller juga 100 orangan, ibu-ibu tuh pada jadi reseller kita. Ya. Tapi ibu-ibu pada mintanya polos pemesannya, nggak boleh ada stiker, nggak boleh ada apa, ntar belanja langsung ke Louis. Mereka ngomong kayak gitu. Ya udah dah, ya dah, polos aja, nggak saya stikerin, nggak saya apa-apain. Iya, ya hal itu sih nggak ada masalah ya. Cuman diajarkan bahwa mereka juga untuk ketika kita bermain dengan Frozen, bahwa itu backfire ke mereka ketika mereka sendiri ditanya legalitas lu bagaimana. Iya. Karena kan harusnya ketika bermain dengan makanan, rantai pasok gitu ya. Nah, mungkin Pak Didi bisa ngejelasin ujung ke ujung itu legalitasnya harus benar. Jadi ketika entar si resellernya jualan polos, dia yang ditangkap, kan dia yang repot. Sementara ya Mas Darwisnya sih nyantai-nyantai aja sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Karena kita lengkap Bang, insya Allah. Ya memang bagusnya bermain dengan distribusi yang memang udah established, yang memang bermainannya di bermainnya di makanan atau bermain jualan di frozen dingin. Banyak pokoknya teman-teman Dede juga ada kan, yang dari Jaktim, Mas Handoyo kalau nggak salah. Terus toko-toko frozen juga ada ya. Jadi sama main ke horeca-horeca lain, hotel, restoran, kafe gitu. Dan itu lebih ngejamin omset bulanan kayaknya. Nah, bisa nge-grow ke situ. Betul. Ya alhamdulillah Cimori sih ngambil sama Aneh Bang. Oh siap. Udah bagus. Tinggal ngaturnya aja. Nah, Cimori itu menangnya di mana? Dia menang di distribusi. Iya. Ya kan? Cimori yang dulu cuman bermain di outlet rekreasi lah istilahnya. Sekarang coba Cimori ada di modern store kan, di mana-mana. Nah, ini yang teman-teman suka lupa bahwa distribusi itu kan memegang peranan penting gitu ya. Gitu. Jadi jangan happy dengan wah gue udah diambil sama A, B dan C gitu ya. Gas aja terus distribusinya kemana-mana. Betul. Gitu. Pasti lebih cepat lagi insya Allah. Iya, kita memang berdiri dari awal cuma fokusnya di horeca gitu. Pas lagi pandemi awal 2020 tuh, lockdown awal Maret 2020, restoran semua tutup, stok banyak, akhirnya coba saya beradaptasi, open reseller segala macem, kita kemas kecil-kecil. Tadinya saya mah ngelayanin Bang, beli setengah kilo, apa-apaan sih? Iya, kemas kecil-kecil dari setengah kilo. Dari 100 gram aja laku sekarang, mainan 100. Iya, betul. Iya, di Tokped kita gramasinya kita kecilin, malah kenceng gitu. Dan bisa jualnya kenceng banget. Tokped Shop itu memang 30% omset bulanan dari 1 sampai 1,5 miliar itu dari Shopee Tokped, 30%. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, memang itu ya. Jadi jalur distribusi itu diperhatiin banget. Jangan happy lah sama satu channel doang. Ya. Kelemahan kita ini UKM ini ya belum multiple channel, belum omni channel lah istilahnya lah. Saya belum melihat banyak dari teman-teman UKM yang udah ngegarap banyak channel distribusi. Ini juga PR kok, ke internal saya juga banyak PR. Tapi kemarin ketika saya ngobrol sama Mas Jimmy sama Om Leo juga kan, wah kelemahan saya ya. Saya belum punya bisnis di tiap kota gitu ya. Tiap kota yang ada TDA-nya. Saya masih jago kandang, saya bilang gitu. Masih mainannya Jabodetabek, Bandung lah gitu kan. Jadi belum merambah kemana-mana gitu ya. Nah saya pengen tahun depan saya lebih ngegas lagi gitu ya, Bung Jimmy ya. Kemarin ngobrolan kita gitu ya. Iya, benar banget. Kita harus kolaborasi nih. Makanya saya tadi bantuin Pak Mirza tanya nih, yang di Padang di mana ada pempek ya kita mainkan, atau ada rendang kita mainkan gitu ya, Pak ya. Iya, apa yang bisa kita mainkan di tiap kota gitu. Nah, tadi Bang Darwis nih di Tangerang mungkin kita bisa liatin juga, ya. Ayo Bang, main ke gudangannya Bang, ke tempat produksi kita Bang. Terima kasih Bang Darwis sudah perkenalkan industri daging
Bang, ini menunjukkan ya Bang Mirja ya, bahwa bisnis itu nggak perlu neko-neko ya. Daging ya daging biasa aja, tapi Iya, seperti saya dengan bilang. value yang benar, dengan jalur distribusi yang benar, Bang Darwis sendiri bisa memperoleh omset 1 miliar per bulan gitu ya Bang. Iya, emang gitu. Kelemahan kita mikirnya harus bisnis yang aneh-aneh. Sebenarnya nggak perlu. Banyak bisa digarap gitu. Bang Darwis, terima kasih Bang Darwis sekali lagi atas. Siap Bang, sama-sama. Oke, mungkin ada teman lain yang ingin bergabung, ingin sharing, ingin berbagi gitu loh. Jadi kita dua arah ya, Bang Mirja ya. Ya, boleh dong. Karena saya juga butuh belajar kan dari teman-teman ini. Menarik, saya belajar bisnis daging. Karena saya sempat belajar bisnis daging itu, tapi baru selevel mainan daging kurban. Ini udah setara dengan yang cop-cop 100 gram loh, Bang. Iya, dan memang saya daging berpikir, kurban, Bang. Iya, sempat main saya. Nah, memang saya sempat kepikiran, oh ini harusnya kalau saya mau mainan rutin, saya harus bermain di daging yang memang bermain dari fresh, potong, dan distribusi jalurnya harus bagaimana gitu ya. Cuman memang belum sempat saya pelajarin, itu aja sih. Ya mungkin Ya, saya dapat kalau sapi kurban juga aneh main, Bang. Abang butuh Mantap. sapi berapa? Tahun kemarin Oke. alhamdulillah laku 194 ekor aneh, Bang. Wih. Kurban aneh. Oke. 194 ekor itu kalau sapi kali 5 juta aja, Bro. Itu buat teman-teman biar tahu tuh. Kalau sapinya gede-gede bisa satu sapi 10 juta, 20 juta. Untungnya. Ya, Untungnya betul. kalau kita main penggemukan ya dari mereka masih kurus-kurus ya. Betul. Iya. Benar. Ayo, ada bisnis lain, tempat lain yang selain daging. Mungkin Ini kita Pak sapa Budi orang-orang juga nih, baru nih. Bisnis Ya. sapinya kan udah biasa nih, mungkin ada insight nih. Pak Iya Budi, partneringnya sama siapa? Kenapa bisa jadi bisnis sapi? Mungkin bisa dijelasin Pak Budi. Nah, iya Pak Budi juga inline nih, ngomong tentang kurban nih. Go kurbannya dia tuh sempat jadi tagline tuh. Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Katanya agak kurang enak badan, jadi dia izin. Pak Budi mana Pak Budi? Ya. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Maaf, close video tadi lumayan agak kurang enak badan, habis kehujanan. Hari ini kehujanan di jalan. Iya. Apa kabar Pak Budi? Gimana Bang Mirja? Ini Bang Mirja ini salah satu investor saya ini. Langsung waktu bikin Tahiti belum kenal akrab, langsung disuntik dana sama Bang Mirja nih. Investor kedua setelah Pak Leo. Mau nanya pertimbangannya apa waktu langsung nyuntik ya Bang? Nggak ada. Saya pertimbangannya pengen tahu lebih banyak karakter Pak Budi aja. Karena kan juga gitu. Nilainya kan relatif relatif nilai aman lah Pak. Jadi saya pikir ya udah uang belajarnya gue, karena kan true color-nya manusia itu kelihatan ketika kita udah urusan duit kan. Betul. Alhamdulillah, tapi dikembalikan 100% ya Bang akhirnya Bang ya. Iya. Saya percaya amanahnya Pak Budi, amanah lah. Ya, itu komitnya kita. Siap. Ya, Oke. sapi tadi ya. Saya tadi sampai tadi habis dari sama-sama tapi koneksinya kurang bagus. Pak Darwis ini ya bisnis sapi ya Pak ya. Ya, mungkin agak kurang sinyalnya. Iya, kalau kurbannya Bang Mirza kemarin pernah kita ngobrol-ngobrol juga Bang Mirza ya, kalau bisnis kurban itu memang luar biasa sih. Sempat beberapa tahun yang lalu ya sempat ngobrol-ngobrol juga di grup diajak bar itu Bang Mirza ngomong, wah valuasi Pak Budi itu kalau gue kurban tuh di T katanya. Misalnya teh apa maksudnya? Teh saya nggak bengah tuh. Teh itu apa maksudnya? Oh rupanya tehnya triliun. Wah luar biasa itu. Sebenarnya iya, jadi kalau gue kurban alhamdulillah ya, kalau just sharing aja ya, just sharing itu saya juga nggak sengaja kenapa itu bikin gue kurban ya. Sebenarnya intinya itu karena ada masalah ya. Saya paling suka kalau ketemu masalah. Jadi masalah itu waktu itu ketika zamannya Ahok ya, waktu itu kan kita nggak boleh jualan kurban di pinggir jalan tuh. Nah pada saat itu akhirnya saya berinisiatif buka online. Nah kebetulan istilahnya kurban yang online pertama kali yang diliput TV itu kita gitu. Jadi alhamdulillah tuh pas pada saat kita buka langsung booming pada saat itu. Jadi
saya bisa jual 200 sapi waktu itu ya. 200 Wow. sapi, sama kemudian saya juga partneran sama salah satu pedagang sapi ya mungkin terbesar di Indonesia ya. Mungkin Pak Darwis tahu ya, Haji Doni ya. Beliau tuh udah triliunan ya uangnya juga untuk di sapi itu. Jadi saya jadi partner sama dia, saya jualan sapinya dia gitu ya. Jadi saya dapat komisi dari per ekor sapi gitu. Seperti itu. Jadi kalau perkembangan kurban makin tahun ya makin naik karena ada hubungan dengan religi ya. Setiap orang kan pasti Bang Nija juga tahu ya. Jadi memang bagus banget kalau memang pasarnya masih bagus gitu untuk kurban. Sama dengan akikoh gitu. Kambing. Tapi pelajarannya juga lumayan biasa ya, luar biasa ya. Saya juga ketipu itu. Hilang uang saya 50 juta. Oh, Jadi gitu ya. ya, jadi saya waktu itu kan membantu pelapak-pelapak jualan kambing di sekitar Jakarta Barat gitu ya. Saya kerjasama dengan mereka, kemudian saya online-kan dan laku. Kemudian pada saat selesai event, mereka datang ke rumah saya. Mereka bilang, Pak Budi, saya kalau nggak ada event begini, saya nganggur Pak di kampung katanya. Gimana kalau Pak Budi invest gitu? Kalau misalnya nanti udah panen, kambingnya dibawa ke Jakarta gitu ya. Ya akhirnya saya invest di Gunung Kidul waktu itu ya. Jadi baru kenal pertama kali sama orang, ya langsung ya dibilang percaya sih kita survei gitu ya. Rumahnya gitu ya, kemudian tempatnya ya memang patut dibantu gitu ya. Nah, setelah kita survei ya udah kita percaya, kita kasih uang. Nggak sampai 6 bulan hilang orangnya dari uangnya. Tapi masya Allah ya, masalahnya ketemu juga orangnya akhirnya. Orangnya Gitu ya. ketemunya di depan Bang Mirja tahu. Di depan toko Bulu Paisa yang Taitinya Abang invest. Dia akhirnya jualan kopi pakai sepeda. Oh gitu. Setelah sekian tahun, sekian 3 tahunan, 3 atau 4 tahun gitu ya. Ketemu orangnya udah kurus banget gitu ya. Dia katanya sih istilahnya gimana menghindar atau gimana gitu. Tapi pas ketemu saya kaget gitu. Ya udah saya bilang nggak perlu menghindar, saya bilang itu. Yang penting kamu sehat, gini lah. Yang penting ada niatan untuk kembaliin. Tapi kalau nggak ada ya udah istilahnya komitnya seperti apa gitu ya aja. Saya doain aja gitu aja intinya gitu. Karena udah nggak tega juga Bang. Lihatnya udah sakit-sakitan katanya sih. Jadi seperti itu. Mungkin aku ingin tanya ke Bang Mirja ya, yang masalah ini. Sama teman-teman lah kita sharing ya. Jadi saya tuh ada beberapa hal yang ingin saya tanya masalah ini ya. Ketika kita punya perusahaan PT gitu ya, kemudian mau berkembang, kemudian ada orang baru mau masuk gitu ya, menginvest dana, itu automatically merubah notaris akte atau bagaimana Bang selama ini Bang? Pasti ngerubah. Jadi ketika pasti ngerubah dan implikasinya ke pajak. Ketika nilai saham yang dibeli mau sesuai nilai akte lama, itu tidak kena pajak. Tapi kan PT kita growth. Terus kalau kita melakukan pembukuan kan nggak mungkin kita nilai akte PT kan biasanya kita kecil-kecilin tuh nilainya kan. PT modal di store 100 juta gitu ya. Iya. Benar ya. Terus tiba-tiba ada orang mau invest 500 juta, itu gimana gitu kan? Nah, itu tuh. Gimana tuh? Nah, kalau ketika orang invest 500 juta di akte notaris, kita akan kena pajak tuh. Oh, gitu ya. Ya. Tapi ketika dia investnya cuma senilai saham kita, misalkan 100 juta, 50% 50 juta, ya nggak kena pajak jual beli. Kalau nggak salah demikian. Nah, tapi ketika realnya 500 juta kita masukin, ya terserah kita juga ngatur pembukuannya bagaimana gitu ya. Makanya tertib administratif itu dari awal. Memang nggak bicara mudah lah kalau untuk UKM deh. Serba nggak tertib deh UKM. Karena kan taunya jualan, fokusnya jualan aja, produksi jualan gitu ya. Yang namanya administratif belakangan gitu. Saya aja baru tadi diingetin ada satu PT saya memang relatif baru, belum laporan pajak. Ini PT gimana? Oh ya karena saya ingatnya saya operasionalnya akhir tahun gitu. Ketika akhir tahun kan saya lupa bahwa saya pikir gue laporannya ntar 2021 akhir aja gitu ya. Nggak taunya walaupun memang
belum ada operasional berarti harusnya saya udah laporkan penghasilan sekian atau nihil gitu ya. Nah yang kayak gini aja kan kita masih suka abai gitu. Nah, jual beli saham PT ya bagusnya memang ya di aktenya dirapiin. Nah, ketika aktenya nggak mau kena jual belinya nggak mau kena pajak, berarti di akte nilainya senilai akte, tapi realnya mungkin di pembukuan di accounting ya senilai nominal yang kesepakatan. Iya. Begitu ya, Kecuali Bang. ya, kecuali secara corporate, secara perorangannya kita mau nanggung pajaknya. Karena bagaimanapun orang yang invest ke suatu PT dan masuk ke akte PT, dia kan juga lapor pajak tuh, dia punya saham sekian nilainya di mana gitu. Pasti kebaca juga. Iya. Sebenarnya ini loh, Bang. Saya tuh sebenarnya nggak mau mendirikan PT, tapi ini dalam minggu ini ya, Bro Jimmy tahu nih perkembangan RFS ya. Rawabelong Food Street itu kan tadinya kan ada 5 orang pemegang owner lah ya gitu ya. Kemudian pada berguguran karena itu kan terus nyuntik dana terus kan belum untung ya. Jadi hampir setahun gitu. Jadi sekarang tuh ownernya tinggal 2, saya sama satu lah orang yang dari mantan dinas pariwisata gitu ya. Nah kemudian beliau ngajak saya suruh dibikin PT gitu kan. Bikin PT akhirnya kumpullah 7 orang. 7 orang ngumpul gitu kan. Aduh gimana ya, saya nggak pengalaman PT, saya juga males ya masalah yang seperti yang Pak Mirza bilangin itu ya. Ya, jadi saya masih menikmati yang masa-masa UKM gini ya, Bro Jimmy tahu tipikalnya saya nggak mau ribet ya Pak. Jadi kalau gitu bingung saya itu bukan apa ya, bukan nggak mau belajar, tapi kecenderungan untuk tanggung jawab ke sananya lah, ke akhiratnya tuh agak repot kelihatannya saya gitu ya. Harus istilahnya perlu banyak belajar lah, harus ada ilmunya gitu kan. Tapi partner saya ini ngajak saya gitu. Akhirnya saya mau nggak mau ngikut. Akhirnya kita patungan dana, kemudian bikin PT tuh Bang. Baru mau dieskahkan PT-nya nih, baru didaftarin ke jasa PT lah gitu ya. Nah, itu modalnya tuh 1 M. Kemudian yang disetor untuk awal 250 juta gitu, masing-masing dibagi gitu. Nah, itu gimana Bang Nita, Bang? Oke, saya jawabnya coba gini. Kalau dari sisi pajak dan keuangan, berarti nggak ada masalah karena ini PT baru, bukan PT existing yang dibeli. Kalau PT existing yang dibeli berarti ada jual beli saham. Ini kan nggak ada sama sekali. Berarti kan implikasi berikutnya adalah bikin perjanjian terpisah mungkin ya ketika rugi. Bagaimana gitu ya, melepas saham senilai berapa rupiah. Jadi kan kalau rugi kan sebenarnya neraca perusahaan 0 tuh atau bahkan minus. Nah, kan pasti ada aja orang yang udah deh akte PT-nya daripada sayang gue lanjutin gitu ya. Nah, betul. Nah, berarti kan akan ada perubahan, akan ada semacam RUPS. Ya, RUPS di situ ya harus melepas sahamnya segala macam ya, baik mau hibah kayak skemanya mau apa. Itu diomongin Pak Budi. Jadi aktenya itu jangan cuman habis bikin ya udah sekedar ada gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak jalan, orang-orang yang hilang, ini akte gue terusin ya gitu. Betul. Itu sayang karena saya juga ada satu PT yang saya mau tutup ya, karena partner-partnernya juga ngilang gitu ya. Kemarin saya diskusi sama salah satu partner, udah PT-nya lu terusin aja, sayang PT-nya gitu. Paling lu ngerapiin ABCD, lu jalanin sendiri gitu. Karena partner-partner yang lainnya kayaknya memang nggak sejalan lagi gitu, jadi saya suruh untuk lebih mandiri gitu. Nah, nutup PT lebih susah soalnya daripada bikinnya gitu Pak Budi. Jadi exitnya tadi diobrolin lah, pembubarannya diobrolin di depan. Oh, jadi pahit-pahitnya diobrolin gitu ya, intinya gitu ya? Pahitnya. Iya betul. Jadi ketika dia ngilang, dianggap hibah, suruh aja tanda tangan akte hibah segala macam gitu yang dipegang notaris. Ya, saya masanya ingat kata Bro Jimmy nih katanya. Orang yang terdekat yang adalah teman baik kamu, kalau enggak saudara kamu ya Bro Jimmy. Wah, ngeri juga itu ya. Ini 7 orang yang saya nggak kenal gitu kan. Tiba-tiba mendirikan gitu masih bingung, masih blank. Waduh, ini gimana ya? Orang dekat aja kita masih suami istri aja masih bertengkar gitu kadang-kadang. Ini orang lain yang nggak tahu ujung. Ya mungkin tadi Bang Mirza ngomong jodoh ya. Kayak nyari jodoh ya. Ya nyari jodoh nggak bisa kita patok gitu, nggak ada masalah itu.
Udahlah ya. Bang Mirja, anggap aja Bang Budi anggap aja uang sekolah. Ini kan semua pembelajaran. Iya betul. Yang penting Bang Budinya amanah gitu loh. Kita nggak Iya. bisa nilai orang lain, kita nggak bisa ngatur orang lain, bener ya Bang Mirja ya. Tapi Betul. yang bisa kita kontrol kan diri sendiri gitu loh. Sekali lagi saya juga belajar dari Bang Budi. Rezeki itu kan dari atas gitu loh. Selama kita amanah, insya Allah kan pasti PT-nya juga amanah. Gitu. Iya, iya, iya. Karena itu Pak Bro Jimmy, ya gimana ya? Alhamdulillah tuh teman-teman ada saudara juga teman malah pingin invest ke saya, cuman saya ya nggak berani gitu. Saya nggak berani gitu megang yang Bang Wijak kemarin itu juga itu karena kan pilot project juga ya. Kita namanya ada tujuan amalnya. Soal gitu. berani nggak berani, ini saya pengen nanya Bang Mirja juga nih, boleh Bang Budi ya, saya sela dikit ya. Bang Mirja, untuk memutuskan kita berani action itu pasti ada parameternya dong. Ada, sebenarnya gini, sama aja kayak tadi kan, ada di slide ke nomor 14 tuh ya, halaman 14. Duit gue mau diapain sih gitu ya? Karena itu pertanyaan yang sama, itu dari investornya. Nah sekarang dari orang yang mau diinvest, gue mau apain ya duit dia ya? Benar. Pak Budi juga belum kejawab gitu ya. Jadi posisi saya itu pernah dulu ke Saratoga. Ya, ke Saratoga saya ngajuin untuk company printing saya gitu ya. Ngajuinnya nggak banyak gitu. Somewhere antara ratusan juta sampai 3M gitu ya. Saya sama salah satu asistennya Sandiaga. Terus dia bilang gini, proposal lu bagus dan gue percaya lu gitu ya. Saya sama teman saya saat itu. Dan dia bahkan ngomong, lu kan udah kenal dia, kenapa lu nggak yang invest ke dia gitu ya. Wow. Nah, problemnya adalah, Saratoga bilang, proposal lu kekecilan nilainya. Kita biasa injek di kisaran 30 miliar. Terus saya menjawab kan, Pak, saya dikasih 30 miliar, saya belum kebayang mau saya apain. Itu dulu. Kalau dia ngasih sekarang, gue kerjain nih. Jadi emang beda, Pak. Jadi ketika kita emang belum punya kemampuan untuk ngabisin duit yang dikasih investor, hal itu yang akan keluar di kita gitu ya. Dia mau ngasih kita duit sekian, terus mau gua apain ya? Bingung kita kan. Mau bikin kantor mewah doang gitu kan, tapi aktivitas nggak ada, ya kan nggak lucu gitu. Nah, itu akan dua arah tuh. Duit gua mau diapain atau duit dia gua apain? Gitu. Itu yang menyebabkan kita nggak berani itu, Pak. Ya. Saya dulu pernah di posisi itu gitu. Saya nggak berani gitu, mau gua apain gitu. Kejawab ya Bang Budi ya. Beraninya itu kalau kita udah ada parameter yang jelas ya. Iya. Jadi kita udah benar-benar tahu alokasinya itu mau kemana. Jangan sampai kalau orang bilang pertanyaan mungkin begini, saya mau usaha tapi nggak ada modal gitu. Ketika dikasih modal bingung. Bener banget, bener. Iya. Ini seru nih, ini makin seru nih. Mungkin kita boleh kasih kesempatan yang lain, masih ada waktu gitu. Bang Mirja masih factor ya. Ada Pak Indra tuh, ada beliau itu Ketua Umum Sales se-Indonesia tuh. Nah, bisa mungkin. Oh ya, oke. Pak Indra, salam kenal. Ini apa namanya? Kolaborasi. Salam kenal. Oke, salam kenal Bang. Pak Jimmy, ada Om Budi, ada banyak teman-teman. Thank you. Udah diajak ke sini. Ini diskusinya keren banget. Dari tadi saya dengerin aja gitu kan. Mantap, luar biasa. Ini Pak Indra nih CFP nih. Buat teman-teman yang nggak tahu, CFP harusnya, kalau saya nggak salah Pak, Certified Financial Planner ya? Ya, benar. Ini harusnya udah matang banget nih. Ya, CFP Certified Financial Planner, betul Pak. Di keuangan nih udah mateng nih, ngitung-ngitung ngebaca orang laporan keuangan mah udah mata sebelah doang nih kayaknya udah kebaca nih, wow UKM lu kayak gini aja ya. UKM lu bermasalah banget nih. Harus berguru nih. Ya belum juga ini termasuk apa ya? Termasuk bersinergi dengan Tahiti. Propertinya jadiin tempat Tahiti Hut itu. Sama saya ya, Pak. Ya Pak Indra ya. Bang Indra. Bang Indra mau nanya, dari diskusi yang tadi, Bang Indra dapat sesuatu apa, Bang? Mungkin bisa sharing ke kita, atau mungkin ada pengen nambahin sesuatu. Iya. Ya, saya kebetulan tadi joinnya terlambat, sorry banget tadi pas masuk itu pas ngobrol-ngobrol soal sapi itu tadi.
Oh, oke, Dan oke. jadi yang materinya Bang Mirja justru saya kelewat, tapi itu harusnya menarik. Kalau rekamannya saya tertarik banget untuk lihat kalau ada. Boleh, boleh. Nanti kita share ya di linknya ya, Bang Indra ya. Linknya mas Gitu. standar banget Pak. Bang Indra, bebas, linknya boleh didistribusikan kemana aja itu. Bang Indra kan sering bertemu teman-teman pengusaha di luar gitu loh. Bang Indra bagaimana? Mungkin ada sharing tentang bagaimana mereka itu kolaborasi di luar yang mungkin menarik untuk diceritakan ke kita, Bang. Karena ini prinsipnya kita bagaimana kolaborasi di tahun depan sambil mengintip ya bisnis baru dengan kolaborasi dengan partner-partner baru gitu. Yes. Kalau dari saya pribadi kebetulan saya kan ada kebetulan saya juga suka juga lah ya invest kecil-kecilan, belajar investasi gitu ya. Nah terus kemudian memang kalau dari saya pribadi sih mungkin saya ngelihatnya adalah pada saat kita mau berinvestasi atau berkolaborasi mungkin yang paling penting adalah trust-nya ya. Jadi maksudnya adalah kepercayaan. Maksudnya pada saat ini kepercayaan dari dua pihak nih, karena kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mau diinvest juga takut, yang mau investasi juga takut, kan gitu. Jadi sama-sama takut. Tadi Pak Budi sempat sharing juga tuh, Rawoblong food trip-nya gitu kan ya. Dalam artian adalah Pak Budi mau terima investor baru juga ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Tapi sebaliknya buat yang mau investasi juga ngeri-ngeri sedap juga. Jadi artinya memang ada faktor trust di sana yang jadi isu besar. Kemarin saya baru melihat satu platform yang di-share gitu ya. Terus kemudian di situ sempat lihat-lihat kemarin itu yang ditawarkan itu adalah pom bensin kalau nggak salah. Jadi ada proposal pom bensin, lalu kemudian proposal itu daripada saya nggak ngerti, saya kirim ke teman yang memang pemain di bisnis pom bensin gitu. Terus kemudian dia bilang, Dra, kalau misalkan ini proposal kayak gini bisa dapetin duit banyak, ini sih gue juga mau, Dra, bisnis dengan jualan proposal seperti ini. Dalam artian adalah menurut dia gitu ya, menurut dia ini proposal banyakkan mengarang bebasnya daripada yang realnya. By the way, disclaimer on ya, maksudnya bukan berarti mendiskreditkan atau apa gitu ya, tapi ini adalah ngomongin sesuatu yang kenyataan di lapangan bahwa memang isu dari faktor trust ini memang sesuatu yang sangat-sangat penting sih. Maksudnya adalah pada saat kita menawarkan bisnis ataupun mau berinvestasi juga kan tujuannya kebetulan beda-beda, masing-masing investor juga tujuannya beda-beda. Jadi memang sangat-sangat mungkin perlu terbuka di awal kali ya, bagusnya apa, kemudian kekurangannya apa, dan kemudian apa yang perlu ditambal, dan kemudian dari situ mungkin baru bisa ngomongin sinergi sama seperti dulu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi ya, ngomongin Pak IT gitu kan ya. Saya punya lokasi, Pak Budi punya bisnis, terus kemudian ya udah gimana cara kita berkolaborasi kan gitu. Jadi itu sih menurut saya Pak Jimmy. Nah ini menarik nih. Kemarin saya pas ngobrol sama Bang Mirja juga pertama kali yang dia lihat siapa orang ya, attitude. Ini ada hubungan dengan trust. Benar Bang Mirja ya? Iya, betul. Dan Bang Mirja kan sempat udah melalui step-step itu tuh untuk melihat. Nah, key-nya itu attitude apa aja sih yang perlu diperhatikan? Karena kalau trust itu kan terlalu global ya. Gitu lah. Mungkin bisa lebih spesifik, Bang. Jadi kita mungkin bisa sambil belajar. Pertama ya sama-sama bisa menempatkan diri ya, karena semuanya ini kan leader otomatis. Ketika kita invest ke UKM, ketika kita narik partnering, semuanya leader gitu ya. Dan leader itu nggak akan jalan kalau semuanya ego. Gue lebih hebat gitu ya, nggak bisa gitu. Karena apalagi kalau yang investornya banyak, makin PR lagi. Apalagi investor yang kesannya naruh duit kecil tapi ternyata dia ngerasa bisnis gue di mana-mana gitu ya. Itu juga ada, bukan nggak ada, investor keroyokan gitu juga banyak ya zaman sekarang gitu ya. Itu juga susah gitu ya. Nah, menempatkan diri itu harus sama-sama. Nah, ini kita lihat gitu ya. Oke, kemudian keinginan dari partner kita ini, keinginan belajarnya tinggi nggak gitu. Karena kalau keinginan belajarnya nggak tinggi, kita bisa relatif stuck gitu ya.
Apalagi ketika dia partner yang kita pilih itu adalah partner yang memang dia secara level di eksekutif atau pelaksana. Ketika dia tidak belajar, berarti company-nya akan relatif growth-nya lambat. Ya. Nah, dan hal yang harus dipelajarin itu sebagai seorang pemimpin company itu banyak, bukan cuma dia matengin di sisi penjualan atau produksi, tapi mungkin hal-hal lain yang belum dia pelajarin. Ketika company growth berarti kan ada sisi HRD-nya kecil-kecil, walaupun nanti kita bisa tarik orang spesialis HRD gitu ya. Ada sisi financial yang harus dia pelajarin, walaupun mungkin ada orang financial sendiri, tapi kan kalau dia paham, dia nggak bisa dibohongin sampai ke level bawah gitu ya. Karena mekanisme kontrolnya akan berjalan. Nah, untuk masalah trust ya itu nggak bisa cepet ya. Memang pembelajaran dari sisi waktu gitu ya. Saya juga masih bermain dengan feeling gitu. Kenapa saya bersedia partnering dengan A, dengan B, dengan C gitu ya. Ya gimana feeling saya bermain dan gimana perjalanan waktu saya dengan dia gitu ya. Bagaimana ketika kita ada konflik, manage-nya bagaimana. Ketika kita salah, kita bisa nerima, nelen ego kita juga gimana. Ketika dia salah, ketika kita ingatkan, dia bisa juga acceptance ke kita bagaimana gitu ya. Dan nyari partner itu untuk yang bisa sejalan, perjalanannya panjang. Di sini ada partner saya 1, di sini ada Rifai, ada Hendy ya 2 gitu ya. Kita pengen nanya dong langsung ke Rifai-nya. Kayaknya saya pengen tahu nih. Penasaran Bang Rifai, ini kolaborasi sama Bang Mirja itu suka dukanya kayak gimana? Jadi kita teman-teman bisa sambil belajar ya. Ini the true case gitu loh. Coba kita kemana nih? Bang Rifai. Belajar dari sisi-sisi anak muda tuh sekarang gimana sih gitu menjalankan bisnis gitu ya. Ayo Bang Rifai. Karena ada gap di sini ada gap umur gitu ya. Dan Rifai jadi komandan. Rifai masih 17-an nih kayaknya nih. Saya 15. Asik. Salam Bang Rifai. Halo semuanya, salam. Wah, Bang Rifai, saya mau stopin Bang Mirja dulu, tapi saya pengen tanya Bang Rifai dulu langsung. Jadi bisa testimoni langsung. Bang Jimmy, tembak dulu ya. Rifai mau isinya kapan nih setelah Bang Mirja? Oh iya. Ini Bang Mirja pembahasannya. Bang Rifai mau isinya kapan itu nanti udah harus karena karena Bang Mirjanya aja mau berbagi, masa Bang Rifai nggak mau? Pasti. Siap, bener kan? Nah udah jadi, tenang aja. Bang Rifai. Ya gimana? Ini kalau ibaratnya cewek sama cowok, berarti kan yang ini deketin. Ibarat Dilan sama Milea maksudnya. Iya, yang ngedeketin duluan siapa nih? Kalau saya sama Bang Mirja tuh kenalnya dari Facebook kalau nggak salah ya Bang ya dulu ya. Oke. Kita kenalan dari cintanya berawal dari Facebook nih. Ya, kita berawal dari Facebook. Terus terus nggak lama kita ketemuan langsung, terus pacaran sih kita nggak lama sih karena bener juga sih haram ya kalau pacaran ya, langsung aja kawin gitu ya. Karena kalau menurut saya sih partner itu emang butuh chemistry juga ya. Jadi pada saat kita ngobrol-ngobrol sama lawan bicara kita, sebenarnya kita udah tahu cara berpikir dia tentang perusahaan itu mau kemana tuh kita bisa pelajari sih gitu. Terus dari sisi lain, saya kan punya partner gap-nya agak jauh sebenarnya dari umur saya ya. Cuma saya dari mereka belajar untuk lebih dewasa sih. Tentunya menurunkan ego saya gitu. Karena kan dari perjalanan saya mungkin di luar sana gitu ya, rata-rata banyak yang pecah gitu ya partneran. Padahal sebenarnya partneran itu menurut saya nggak akan pecah kalau misalnya kita benar-benar transparan dalam hal baik ataupun hal buruk, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi saya kalau ngomong sama Bang Mirja ya apa adanya aja gitu. Oke. Tapi belum menjawab pertanyaan saya nih. Pertama kali yang paling keingat itu benar-benar ayo kita kerjasama. Gimana ceritanya? Gimana dulu ya Bang? Ya, jadi cuman gue undang dia ke rumah, bro. Iya. Undang ke rumah. Jadi gue ada misi nih, ada gini. Cuman gue nggak yakin gue bisa jalanin sendiri gitu ya. Gue butuh orang yang memang bisa compatible skill gitu.
Nah, dimulai dari situ ya kita coba, ya alhamdulillah ya berjalan. Ini tahun kelima kali ya. Udah mau kelima. Tahun Jadi kelima saya ya. diundang ke rumahnya Bang Mirza, kita makan, terus saya dengerin visi Bang Mirza, dia mau bangun begini, ya udah, karena saya ngerasa punya skill di situ, udah kita jalan aja gitu sih sampai sekarang. Gitu. Oh, wow. Well, jadi memang PDKT-nya ada di Bang Mirza juga ya. Ya, pinangannya cepat, tapi dalam artian gue nggak mikir panjang. Jadi kalau dalam apa ya, dalam pepatah-pepatah luar negeri lah ya, hire fast gitu ya. Hire fast Dalam artian ya kalau lu salah lu taunya cepet daripada lu tunda-tunda nggak ada partner sama sekali gitu kan. Tapi Bang Rifai juga punya decision cepat untuk terima itu ya, pinangan ya. Betul, karena kita tahu orang setelah kita jalanin sama dia. Kalau kita menduga-duga itu menurut saya salah sih. Jadi ya udah jalanin saja sama Bang Mirza, kita tahu kurangnya dia di sini, kelebihan dia di sini, egonya dia di sini, dan lain-lain. Akhirnya ya udah kita jadi tahu semua kan setelah kita jalanin. Husnujon ya. Husnujon ya, berprasangka baik ya. Iya, kita berprasangka baik aja. Pasti dia juga pengen doing well juga bareng kita gitu aja. Oke. This is a good case ini. Ya, maksudnya benar-benar jadi pembelajaran buat kita. Ini benar-benar orang yang bekerja sama langsung dengan chemistry, dengan trust yang langsung, benar ya Pak Rifai ya. Mungkin dalam hitungan bulan doang mungkin ya, atau hari malah, minggu. Kita hitungan hari sih rata-rata. Ya, relatif cepat. Hari. Wow. Dan sekarang udah berjalan 5 tahun ya Bang? 5 tahun, insya Allah 5 tahun ini. Congrats ya, selamat anniversary ya, 5 tahun. Panjang. Bang, jadi Rifai ini partner saya divisi global. Jadi tadi yang company yang saya ceritain, ini komandannya Rifai, gitu ya. Memang kantornya isinya, kalau secara kelompok umur, beda generasi sama kita. Yang satu masih 15-an katanya. Jadi generasi umur dia itu masih 20-25 itu kantornya isinya gitu ya. Sementara kantornya saya ini kan banyak juga yang udah 40 ke atas gitu ya. Jadi saya enak juga sih belajar gaya pemimpinan yang baru, belajar SDM yang baru tuh bagaimana sih sekarang gitu. Jadi Bang Mirza selain sebagai seorang investor juga tetap mau punya hati untuk belajar sama mereka semua ya. Bang Rifai bagaimana Bang? Belajar mah dari mana aja. Iya. Bang Rifai bagaimana? Bang Mirza itu orangnya humble nggak sih mau belajar? Iya, jadi yang menjadi saya banyak belajar juga dari Bang Mirza adalah dia itu benar-benar dari semua segmen umur ya dia pelajari sih gitu. Jadi dia juga terbuka untuk knowledge baru sama orang baru itu yang menurut saya mahal sih. Kadang kan orang mungkin ya di usia 40 yang udah nggak kuat belajar sama yang muda-muda akhirnya nggak bisa match ngobrolnya kan. Tapi kalau Bang Mirza tuh emang mau belajar. Jadi ketika kita solving problem bareng kita enak gitu. Dia ngerti case-nya gitu. Oke. Bang, aku titip dong ke Bang Mirza sama Bang Rifai. Intip bisnis 2022 kira-kira buat teman-teman ngintipnya bagaimana nih? 2022 gini, ini isu juga yang baru gue baca ya. Tadi lupa tadi siapa yang nulis. Salah satu orang-orang digital marketing Indonesia lah cukup terkenal, tapi lupa namanya tadi. Persaingan iklan itu akan makin keras. Selain makin keras, pertama ini P&G dan Unilever secara global menurunkan budget iklan digitalnya. Ini agak-agak bertolak belakang dengan pemikiran kita kan ya. Benar. Ya, tapi ternyata apa yang terjadi, reach dan sales mereka meningkat gitu ya. Entah kenapa ya, mungkin aja versinya turunnya mereka kan beda sama kita ya, angka rupiahnya juga beda ya. Mereka budget iklannya triliunan, kita ini gitu. Nah, ketika mereka menurunkan, mungkin sebenarnya selama ini mereka belum menemukan efisiensi, bagi saya juga gitu ya. Nah, tapi satu hal yang pasti, persaingan iklan itu akan makin kencang, akan makin mahal. Nah, teman-teman UKM ini lupanya di mana? Lupanya di memperlebar jalur distribusi yang ada. Distribusi ini nggak mesti bicara distribusi konvensional ya, distribusi juga ada yang unkonvensional. Tapi kita terbiasa ngegenjot iklan biar dapat penjualan, ngegenjot iklan dapat penjualan gitu ya. Tapi
akan ada masanya ketika selisih-selisih dari iklan dan penjualan itu relatif enggak memberatkan gitu ya. Maksudnya nggak worth it lagi ya. akan bikin tipis gitu karena kita akan digempur dengan orang-orang semua beriklan. Akan makin banyak UKM-UKM yang bisa beriklan, akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang terjun ke iklan gitu ya. Nah, di sini kalau kita nggak mulai bangun jalur distribusi di 2022 ya akan makin berat karena distribusi ini sebenarnya adalah iklan yang terus berjalan tanpa perlu kita keluar duit tiap hari. Bagi saya sih gitu. Nah, saya sama Rifai juga punya PR berat memperbaiki jalur distribusi ya. Distribusi itu kan berjenjang ya, untuk orang-orang yang udah main distribusi ya mungkin paham lah ngerapin distribusi gimana. Dan besok juga kan di TDA Tangerang tuh ada acara bagus tuh mengenai bikin reseller ya. Itu juga sebenarnya buat teman-teman yang memperbaiki jalur distribusi, resellernya tuh boleh ikut tuh, join tuh. Tanya sama Tante Irma, masih ada slot nggak? Masih kebagian nggak? Gitu. Saya sendiri sih kirim tim ya satu ke sana biar untuk pelajari, karena saya udah ngobrol sama Rifai, kita ada dapat tawaran akuisisi bisnis hijab ya dari kemarin yang kita ceritai. Oh, sih. Nah, itu kemungkinan akan kita gas di 2022. Nah, ini offeringnya juga bukan dari kita, tapi lebih dari mereka. Mereka mencari partner untuk ngegas di sisi online-nya. Gitu. Oke, aku mau nambahin ya, Bang. Aku mau nambahin. Jadi bercerita 2022, yang hal terpenting adalah bisnis modelnya sebenarnya. Jadi si founder itu perlu tahu gimana caranya dia benar-benar bisa mencapai titik profit untuk bisnis modelnya. Karena kalau konsentrasinya adalah traffic, maka sesuai yang Bang Mirza bilang, setiap tahun biaya iklan akan terus meningkat kayak gitu. Makanya kalau dibilang peluang 2022, banyak industri yang tentunya profitable sebenarnya. Tapi dari sisi nilai atau bisnis model seperti distribusinya kuat atau enggak, terus tim digitalnya kuat atau enggak, dan SDM lainnya yang menunjang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, lebih baik 2022 adalah fokus bangun ekosistem bisnisnya. Ekosistem ini yang poin utamanya tadi dari sisi distribusi produknya, dari sisi ekosistem pembuatan produknya, kalau misalnya bisnisnya produk ya, karena revenue perusahaan bisa growth cepat dengan launching produk-produk yang benar-benar bisa diterima di pasar kayak gitu. Dan itu benar-benar butuh banget tim yang punya kecerdasan data analis gitu untuk bisa ngelihat peluang produk mana yang bisa diterima di pasar gitu. Oke. Tapi secara global boleh saya bantu rangkum ya Bang Rifai, Bang Mirza. Boleh. Jadi benar kan kalau saya salah ya Bang Mirza, saya tetap manusia. Ini jadi kita ngomong teman-teman yang udah punya produk ya kan, mereka nggak perlu sebenarnya harus melirik produk-produk baru atau yang belum mereka punya kapasitas atau kemampuan untuk memulai. Jadi mereka mungkin fokus sama produknya, tapi lebih karena kayak seperti Bang Rifai sendiri bilang, ekosistem produk itu sendiri, mungkin dari efisiensi, mungkin dari segi packaging, mungkin dari segi label halal atau enggaknya untuk bisa masuk ke jalur distribusi yang lebih luas seperti Bang Mirza gitu ya. Jadi ibaratnya buat teman-teman yang memang sudah punya produk, ya kan, untuk di 2022 nggak perlu mikirin tentang produk lain, tapi lebih fokus sama apa yang Bang Mirza tadi katakan, fokus jalur distribusinya dikembangkan dengan yang konvensional maupun unkonvensional gitu loh. Dan dari segi internal dari Bang Rifai masukan pelajar ekosistem produk itu sendiri mungkin benarkan kata saya Pak, mungkin kayak Pak Budi gitu loh, dari pempek gitu loh. Mungkin packagingnya atau dia mau jual modalnya itu lain cara, tapi tetap isinya pempek, benar ya Pak ya? Seperti itu ya. Ya, Bang Mirza, untuk penutup hari ini, Bang, ini kan kita udah jam 9 nih. Ya, ada pesan nggak buat teman-teman UKM di sini, teman-teman di sini, bagaimana? Sekali lagi thank you Bang Rifai atas ini ya. Dan kita tunggu ya untuk next time berbaginya ya Bang Rifai ya. Itu yang penting nih. Iya Pak,
bisa dibikin 7 kali tampil, materinya beda-beda itu. Waduh, mantap. Bang Mirja, untuk wrap up hari ini Bang Mirja, mungkin titip pesan buat kita semua, apa yang harus kita siapkan secara internal dan eksternal Bang Mirja? Internal ya sebenarnya tadi rapin aja sistem yang kita jalanin lebih rapi lagi, semua pembukuan rapi, tercatat apa segala macam. Jadi teman-teman ketika ditanya, ketika ada potensi, ketika tiba-tiba ada yang nyolek, gue mau invest ke lu boleh nggak? Ketika tiba-tiba ngerasa, oh gue growth, gue butuh gede, iya majunya itu udah lebih cepat, udah tinggal nawarin daripada harus kita rapi-rapiin lagi gitu ya. Jadi dari sekarang walaupun belum berasa butuh investor, udah mulai merapikan sisi-sisi manajemen internalnya mereka gitu. Kurang lebih itu sih. Jadi kedepannya lebih gampang ya. Karena berpengalaman di saya, kayak tadi saya bilang, saya ditawarin 30 miliar masih bingung nih zaman dulu gitu ya. Beda sama zaman sekarang. Coba aja tawarin Rifai sekarang 10 miliar, 20 miliar mah ditelan sama dia gitu. Siap. Coba dulu, bingung sama gitu. Betul. Oke. Terima kasih Bang Mirja, waktunya malam ini luar biasa banget. Buat teman-teman yang bisa ini unmute, boleh say thank you ke Bang Mirja gitu loh. Kita open semua ya. Thank you Bang Mirja sekali lagi hari ini luar biasa sharingnya gitu loh. Terima kasih Bang Mirja. Terima kasih Bang. Kapan kumpul di Garuda? Oh iya tuh. Makasih Bang Mirja, kasih teman-teman, Pak Jimmy. Iya. Oke, untuk yang teman-teman yang mau japri itu untuk ikutan yang acaranya Bu Irma boleh di WA ya, itu ada nomornya. Ya, kemudian untuk yang mau ikut Go Kurban bisa sinergi. Ya, terus teman-teman ada lagi ini siapa nih? Oh, main ke gudangnya sapi tuh yang tadi ya. Buat teman-teman admin yang lain boleh bantu di wrap up ya chatnya gitu loh. Terima kasih sekali lagi Bang Mirja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita hadir lagi tahun depan di 2022 ya. Siapkan hoki kita. Hoki itu adalah persiapan dan kesempatan ya. Persiapan kita seperti Bang Mirja sekali lagi ngomong, disiplin dari segi finance, disiplin dari segi kita punya attitude gitu loh. Dan insya Allah kesempatan itu ketika datang kita juga udah siap untuk menerima rezeki itu. Benar ya Bang Mirja ya? Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri hari ini. Salam TDA, salam kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bang Mirja, makasih Pak Jimmy, keren. Oke, boleh teman-teman kita live ya. Foto belum tadi ya? Oh iya mau foto. Oh ya, banyak teman yang mau buka boleh. Sorry maaf. Yang mau foto boleh dibuka. Ayo kita foto bareng. Sudah teman-teman. Ayo yang cantik, yang ganteng. Oke. Ada Bu Irma nggak kelihatan nih Bu Irma. Aduh backgroundnya nih gimana nih? Iya, perasaan nggak pasang background deh. Iya. Dede mau ikut foto nggak? Ayo Bu Wito. Bu Wito lagi. Pak Wito. Iya. Iya, oke deh. Udah di foto ya. Oke. Salam. Thank you Bang Mirja. Thank you Pak Indra. Thank you Pak Dedi. Thank you all. Yo Pak Jimmy, thank you semuanya. Thank you semuanya. Maaf habis dari luar. Thank you banget Bang Mirja semuanya, Bro Jimmy. Sukses selalu dan sehat selalu buat kita semua. Oke. Lah, saya yang jadi host sekarang. Aduh, siapa lagi?
Kita end. Ada yang mau dibicarakan lagi kah? Kalau nggak kita end.